Lalu apa yang mendongkrak kinerja BLAS tumbuh double digit di kuartal 3 2024 dan bagaimana prospek bisnis BLAS ke depan? Langsung saja kita akan ulas bersama dengan Commercial Director PT Superior Prima Sukses Tbk Bapak Henryanto dan Corporate Secretary PT Superior Prima Sukses Tbk Bapak Andrew. Pak Henry dan Pak Andrew, selamat sore. Selamat datang di Fundamental Pundit CNBC Indonesia. Sore, apa kabarnya Bapak-bapak? Luar biasa. Terima kasih banyak telah hadir di sini Pak. Tadi seperti yang saya sudah sampaikan Pak ya, PT BLAS sukses mencapai kenaikan laba kotor ya Pak ya, ini sebesar 17,21% di kuartal 3 2024 ini. Pertama, congratulations Pak atas capaian yang luar biasa. Margin laba kotornya juga begitu sehat di 33,45%. Apa yang menjadi faktor utama pendorong kinerja yang begitu baik ini? Mungkin ke Bapak terlebih dahulu, silahkan. Ya, jadi seiring dengan peningkatan kapasitas produksi di Q3 juga yang memang itu kita pernah sampaikan di semester pertama, kita ada proses upgrade mesin ya, dari sebelumnya kita jadi upgrade dan itu kita rasakan hasilnya di Q3. Jadi tentunya hasil itu juga karena ada peningkatan produksi dari kedua line produksi kami yang sebelumnya kita upgrade dari segi kapasitas. Oh, jadi itu yang menjadi Ya, jadi salah satu satunya, yang turning point untuk laba yang begitu baik ini ya Pak ya. Oke. Ada capex tersendiri Pak yang dikenakan ya, untuk itu? Ada. Ini memang kita ada capex di masa pertama untuk dalam proses upgrade tersebut, tapi dengan hasil kapasitas yang kita bisa tingkatkan itu sangat efisien sekali ya. Jadi sehingga itu mampu mendongkrak kinerja kita di Q3 tentunya. Dengan adanya utilisasi dari fasilitas tersebut itu memberikan efisiensi dan nilai tambah yang jauh lebih baik. Betul, ya Pak ya, dan akhirnya tertranslasi ke laba kotor yang semakin baik. Yes. Nah, apa saja efisiensi yang dilakukan hingga mampu membukukan laba kotor sebesar 345 miliar rupiah itu tadi Pak? Ya, jadi ada sekian faktor ya, selain juga kita terus berinovasi terhadap research and development dari pemakaian bahan baku, tentunya dengan semakin kita bisa menggantikan dengan substitusi kita dan juga dengan peningkatan kapasitas produksi, terjadilah scale of economy yang memang luar biasa ya. Jadi itu yang kita bisa lakukan demi efisiensi dari lini produksi kami. Jadi mencapai titik produktivitas yang lebih baik, ekonomi soft skill lebih tercapai ya Pak ya dengan adanya utilisasi infrastruktur ini. Saya akan ke Pak Andrew sekarang Pak. Apakah ada produk atau servis baru yang diluncurkan juga berkontribusi di pertumbuhan kuartal ini Pak yang belum disampaikan mungkin? Ataupun ada beberapa dari segi operasional, efisiensi SDM, ataupun memang SDM yang lebih memiliki produktivitas yang lebih tinggi, bagaimana resepinya menuju laba kotor yang lebih baik ini Pak? Oke, kalau kita bicara tentang produk, di kuartal ketiga kemarin kita belum ada produk baru sih yang kita luncurkan, masih belum. Kemudian dari sisi selain tadi yang disebutkan Pak Henry, dari sisi efisiensi juga dari yang kita dapat dari berbagai divisi di bawah under kita ada di research and development, kemudian juga dari sisi maintenance yang juga ada sumbangsinya cukup gede ya. Dari sana kita bisa melihat mereka cukup bisa berkontribusi dengan menekan tingkat downtime, jadi cukup rendah tingkat downtime-nya. Kemudian kalau dari produktivitas mungkin ya kita tentunya juga ditunjang oleh tim dari sumber daya manusianya kita yang juga cukup kompeten ya. Jadi kita terlalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dari tiap individu yang under kita ya. Gitu sih. Oke. Selain efisiensi, kebijakan apa yang telah diberlakukan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas juga Pak? Dan juga ekonomi soft skill seperti yang tadi sempat sampaikan oleh Bapak Henry. Kalau produktivitas mungkin kita kalau bicara produktivitas banyak menyinggung tentang sumber daya manusianya ya. Karena bagi kita sumber daya manusia atau karyawan itu adalah backbone-nya dari perusahaan juga ya. Tulang punggung dari suatu perusahaan, di mana kita pun seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita berusaha meningkatkan kompetensinya. Tentunya dengan kompetensi yang skill yang semakin tinggi, otomatis akan memberikan feedback balik ke kita dalam bentuk produktivitas yang lebih tinggi juga. Selain itu kita juga secara umum kita juga menyampaikan, selalu menanamkan tentang budaya kerja dari perusahaan sendiri seperti gimana. Kita juga menyampaikan tentang visi misi dari perusahaan juga secara terbuka juga ke setiap karyawannya kita. Jadi ibaratnya kita harapkan karyawan juga bisa mengetahui nih perusahaan arahnya tujuannya kemana nih. Jadi yang dia kerjakan itu harus kayak gimana.
Saya pikir itu juga jadi menjadi culture ya Pak yang ditanamkan di perusahaan ya Pak ya. Betul, Knowledge dan betul. culture bahkan sampai ke seluruh lini karyawan Yes. Anda ya Pak ya untuk bekerja secara produktif dan efisien gitu ya Pak. Ya. Betul. Saya kembali lagi ke Pak Henry Pak. Kalau kita lihat tadi di data yang sempat juga saya bacakan, mungkin nanti juga akan saya tampilkan di sini. Ada kenaikan nilai aset BLAS di kuartal 3 2024 ini bertambah sebesar 19,56% dibandingkan dengan periode Desember tahun 2023. Bisa juga disampaikan mengenai pencapaian dari kenaikan nilai aset ini Pak. Kita bisa lihat bersama di layar ya Pak ya, ada kenaikan yang juga luar biasa substansif. Ini menunjukkan nilai aset yang semakin berkembang dengan baik dari perusahaan. Apa yang bisa disampaikan mengenai hal ini Pak? Ya, seperti yang saya katakan tadi, dengan kita ada proses upgrade mesin ya di semester kedua itu, ya, semester pertama tahun kemarin, kita tentunya ada peningkatan aset ya dengan sendirinya. Selain juga ada supporting di mana bagian dari kita upgrade ya, supporting untuk sarana pengiriman segala, itu yang menjadikan kita ada peningkatan aset dari tahun yang sebelumnya ya. Oke, ada yang Anda bisa sampaikan juga mengenai aset yang meningkat lumayan cukup substansif Pak dalam setahun ini Pak? Ada tambah juga tentang yang tadi seperti disebutkan bahwa kita kan juga ada lagi proyek pembangunan untuk pabrik kelima ya di Banjarnegara ini ya. Ini jadi di kuartal ketiga ini kita karena proyek udah berjalan kita sudah mulai mencatat itu dalam posisi aset juga ya. Aset dalam pelaksanaan tepatnya ya. Seperti itu sih. Saya ingin juga bertanya sedikit saja Pak, mungkin izin mengenai proyek di Banjarnegara dan Jawa Tengah ini ya Pak, Banjarnegara Jawa Tengah ini ya Pak, dan ini menjadi pabrik kelima ya Pak ya. Capaian-capaian dari pembangunan pabrik ini kira-kira apa Pak, selain produktivitas yang lebih tinggi, ataukah memang juga ini akan menjadi sumber dari supply atau distribusi ke supply ke seller, ke buyer Anda yang lebih dekat atau seperti apa Pak? Betul sih. Jadi kenapa kita memilih posisi di Banjarnegara pabrik ini adalah karena kita melihat di lokasi sekitar ini belum terdapat pabrik bata ringan ya. Jadi radiusnya cukup jauh. Di situ kita bisa melihat bahwa pasar ini sebenarnya juga cukup potensial. Karena sebelumnya kita pun cukup rutin untuk mensuplai area Banjarnegara ini dari pabrik kita yang lain. Jadi kita melihat ada potensi di sini. Jadi itulah kenapa kita memutuskan untuk membangun pabrik di Banjarnegara ini sih. Oke. Jadi memang alasannya lebih dekat lagi ya Pak ya kepada pasar dan ya. Terakhir Pak, mungkin dari Anda mengenai capaian dari proyek pabrik kelima ini Pak, apa yang ingin Anda sampaikan? Oke, so far hingga bulan ini memang kita masih on schedule ya, kita dalam tahap pembangunan. Jadi kita juga harapkan diperkirakan di Q1 atau Q2 tahun depan kita mulai bisa beroperasi. Tentunya ya itu kita semua lakukan dengan time frame yang kita sudah siapkan ya. Jadi dari segala proses pembangunan, pembebasan, perizinan, dan kita semua lakukan dengan yang benar gitu ya. Oke, baik.